Hai teman-teman, perkenalkan namaku Samuel. Hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita. Tuhan tolong sertai kami yang di rumah ya Tuhan. Kiranya ibadah kami dapat berkenan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita menyanyikan Happy Ayaya dengan penuh semangat ya. Happy Ayaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ayaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, menjadi anak Tuhan itu bersukacita sekali loh. Marilah kita menyanyikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikanku selalu, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan Alkitab kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Mengucap syukur kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan penguraian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memberikan pengertian bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang makin mencintai Engkau dan makin mencintai firman Tuhan. Pakailah Lose yang akan memberikan penuturan firman Tuhan supaya boleh diurapi menjadi berkat bagi setiap kami.
kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Lose ingin bertanya, apakah di antara kita pernah merasa sedih? Coba dipikir. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat adik-adik merasa sedih. Ya mungkin adik-adik juga pernah merasa sedih ya. Kalau misalnya udah belajar, mungkin sampai berjam-jam, ternyata hasil ujiannya jelek. Nilai ulangannya jelek, sehingga harus remedi. Belajar lagi. Mungkin juga adik-adik pernah merasa sedih karena barang mainan adik-adik mungkin ada yang hilang. Nah, Lose pernah punya pengalaman. Lose itu sedih karena pernah suatu kali HP-nya Lose itu diambil orang gitu. Hilang HP-nya Lose, sedih banget. Karena kalau ada HP kan Lose bisa berkomunikasi dengan teman-teman Lose. Nah, mungkin juga adik-adik pernah merasakan sedih. Kita kan mungkin ada anggota keluarga yang dekat, Tuhan panggil. Bermacam-macam kesedihan itu dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat seorang wanita yang diceritakan di dalam Alkitab yang juga mengalami kesedihan yang amat dalam. Kisah perempuan ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Nah, kisahnya panjang sekali, namun Lose akan menceritakan buat setiap kita. Nah, sebelumnya mari kita lihat siapakah perempuan ini yang dimaksud. Nah, perempuan ini tinggal di sebuah kota yang namanya Sunem bersama dengan suaminya. Nah, mereka berdua ini merupakan pasangan yang kaya. Mereka adalah anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mereka ini begitu menghargai pelayanan Nabi Elisa yang terkadang datang ke kota mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka menghargai Nabi Elisa dan meyakini bahwa Nabi Elisa adalah benar-benar utusan Allah yang dipakai Allah untuk benar-benar boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap kali Nabi Elisa kalau datang ke kota Sunem, tempat mereka tinggal, maka mereka berdua ini, perempuan Sunem dan suaminya, akan mengajak Nabi Elisa untuk tinggal di rumah mereka. Nah, karena saking baik hatinya mereka berdua ini, mereka memberikan satu kamar khusus buat Nabi Elisa kalau berkunjung ke kota mereka. Kamarnya itu ada di lantai atas. Luar biasa sekali ya. Nah, singkat cerita, karena sering kalinya Nabi Elisa itu datang dan menginap di rumah mereka, Nabi Elisa merasakan kebaikan hati perempuan Sunem ini bersama dengan suaminya. Suatu kali Nabi Elisa berpikir, apa yang bisa dia lakukan untuk mereka berdua? Dipikir-pikir, sampai akhirnya ia bertanya kepada perempuan Sunem ini, apa yang bisa aku berikan kepadamu? Apa yang kamu inginkan? Namun perempuan Sunem itu berkata, aku enggak apa gitu. Menarik sekali ya. Namun Nabi Elisa tetap berpikir, apa ya yang mungkin diinginkan oleh mereka berdua. Akhirnya Elisa tahu apa yang menjadi keinginan dari perempuan Sunem dengan suaminya ini. Nabi Elisa tahu dari Gehasi, yaitu pelayannya. Gehasi mengatakan kepada Elisa, mereka belum punya anak. Nah, akhirnya Elisa pun mendatangi perempuan Sunem ini beserta suaminya dan memberitakan kabar gembira. Nabi Elisa pun bernubuat bahwa tahun depan mereka akan memiliki seorang anak. Wah, kabar yang begitu sukacita yang mereka alami.
Dan benar akhirnya, tahun berikutnya mereka memiliki seorang anak laki-laki. Wah, tambah menambah kesukacitaan, menambah kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Memang saat itu ya, tradisi Yahudi, kalau memiliki anak itu merupakan sukacita tersendiri. Mengapa? Karena kalau memiliki anak berarti ada yang menjadi penerus buat keluarga. Ada yang mewarisi segala tanah, daerah yang dimiliki. Begitu juga ketika anak itu dewasa nanti bisa menopang kehidupan orang tuanya ketika usianya sudah tua. Nah, akhirnya mereka begitu sukacita memiliki seorang anak laki-laki. Nah, akhirnya tahun demi tahun berlalu. Anak ini makin bertambah besar. Suatu kali, anak laki-laki ini pergi mengunjungi ayahnya yang bekerja di ladang. Tiba-tiba dia berteriak, "Kepalaku sakit, kepalaku sakit." Akhirnya anak ini dibawa pulang ke rumah. Dan ketika dia berbaring di pangkuan ibunya, anak ini meninggal dunia. Begitu hancur dan pedih hati dari perempuan Sunem ini, karena anak yang dikasihi, anak satu-satunya ini meninggal dunia. Akhirnya jenazah anak laki-lakinya ini dibawa ke lantai atas di kamar Elisa. Dan kemudian perempuan Sunem ini pun mengajak bujangnya, dan dia naik keledai untuk mencari Nabi Elisa. Singkat cerita, perempuan Sunem ini ketemu dengan Nabi Elisa. Ketika ketemu, dia langsung tersungkur di kaki Nabi Elisa. Dan dia menceritakan apa yang dia alami. Dia merasakan pedih hatinya. Segala yang dialami diceritakan kepada Nabi Elisa. Dia begitu hancur karena anak yang dikasihi meninggal dunia. Dia minta dengan sangat supaya Nabi Elisa boleh kembali ke kota Sunem bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya Nabi Elisa pun menuruti permintaan dari perempuan Sunem ini. Nabi Elisa pun masuk ke rumah mereka dan kemudian naik ke lantai atas. Ketika dibuka pintunya, dia melihat anak lelaki itu sedang terbaring. Sudah kaku, sudah meninggal. Selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Elisa, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Akhirnya yang dilakukan Elisa apa? Elisa kemudian bangkit dan kemudian dia berbaring di atas tubuh anak itu. Tangan Nabi Elisa ditaruh di tangan anak itu. Pipi Nabi Elisa juga didekatkan kepada pipi anak itu. Akhirnya jenazah anak itu yang awal mulanya dingin, akhirnya mulai panas, tapi masih belum. Nabi Elisa pun bangkit berdiri, kemudian keliling mengitari sekitar ruangan. Seluruh ruangan dia gitari. Dan kemudian Elisa pun melakukan hal yang sama, dia berbaring di atas tubuh anak itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak itu bersin sampai 7 kali. Dan dia mulai membuka matanya. Puji Tuhan, anak itu bangkit. Luar biasa. Allah menghidupkan kembali anak perempuan Sunem yang sebelumnya meninggal dunia melalui Nabi Elisa. Puji Tuhan. Dan akhirnya perempuan Sunem dan suaminya begitu bersukacita karena anak satu-satunya yang sudah meninggal sebelumnya Tuhan sudah bangkitkan, Tuhan sudah hidupkan kembali.
Dan perempuan Sunem itu pun jatuh tersungkur di kaki Nabi Elisa dan kemudian dia memuji Allah, memuji kebesaran nama Allah. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Allah itu akan menolong setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan selalu menolong setiap anak-anak Tuhan yang selalu bersandar, berserah hanya kepadanya. Tuhan bisa melakukan banyak hal di dalam setiap hal yang boleh kita alami, kita hadapi. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Sudah percaya kepada Tuhan belum? Sudah benar-benarkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ingatlah, menjadi anak Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena kita percaya kepada satu-satunya Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semua. Allah yang benar-benar memegang kendali atas seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini. Termasuk Tuhan izinkan virus COVID varian Omikron masih ada dan sampai saat ini masih meningkat jumlah orang yang menderitanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya keyakinan dan percaya bahwa Allah punya maksud tersendiri di dalam setiap segala hal yang terjadi. Allah selalu mendatangkan kebaikan di dalam setiap peristiwa yang ada. Nah, untuk itu, ketika kita tahu bahwa Allah yang memegang masa depan kehidupan kita masing-masing, hanya satu yang kita perlukan, hanya percaya kepada Allah. Seperti perempuan Sunem, Tuhan menolong sehingga akhirnya kesedihan yang dialami boleh diubah, digantikan dengan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah mengalami pergumulan. Tuhan izinkan terjadi banyak hal yang mendatangkan kesedihan. Tetapi kita perlu percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Percaya kepadanya, berseru kepadanya, Dia akan menolong setiap kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mari kita bacakan bersama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita menjalani setiap hari untuk senantiasa bergantung, berserah dan percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita sehingga kesedihan yang kita alami Tuhan gantikan menjadi sukacita. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami sebagai anak-anak-Mu kadang seringkali meragukan akan cinta kasih-Mu buat setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, banyak peristiwa yang boleh kami alami kadang membuat kami sedih. Kami lupa ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin kembali percaya kepada Engkau. Engkau yang sudah memberikan diri bagi setiap kami. Engkau yang sudah mati bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan setiap kami masing-masing yang belum percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan,
terimalah setiap kami. Ampuni seluruh dosa kami. Mampukan kami menjadi anak Tuhan yang benar-benar percaya hanya kepada Engkau satu-satunya, Juru Selamat dan Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah masa depan kami, studi kami, berkatilah juga orang tua kami, keluarga kami yang tinggal bersama-sama dengan kami. Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi anak Tuhan yang setia seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati setiap kita. Teman-teman, bagi yang mau memberikan persembahan bisa mentransfer di rekening di atas ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, 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 rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again